Shalom semua. Duduk dulu. Sudah duduk? Pasti shalomnya bisa lebih kencang. Shalom semua. Karena hari ini nggak mungkin, saya nggak akan lama-lama, tapi saya mau membagikan sesuatu hati yang ada di benak pikiran saya, yang ada di hati saya yang selama ini seperti api di dalam tulang saya. Yang kayaknya kalau saya nggak bagiin ini, saya rasanya berdosa di hadapan Tuhan. Dan ini rasanya api yang terus menyiksa saya kalau saya nggak menyampaikan kebenaran ini. So kalau hari ini kalian dapatin sesuatu, please catat, please bagikan, please share. Dimanapun kau berada, di gereja masing-masing, di sosial media kalian. Dan please pastikan semua generasi ini mendengar pesan ini, katakan amin. Mari kita berdoa, bicara sama kami. Kami gak perlu disuruh ngomong amin, kami pasti udah ngomong amin. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. So, ini di bulan September, sebenarnya acara ini harusnya di pertengahan tahun, tetapi karena ada satu dan lain hal, banyaknya agenda, sehingga kita harus mulai di bulan September. Tetapi I believe bahwa di bulan September ini kita tidak terlambat, karena tidak ada yang terlambat, kata Tuhan. Tidak ada kata terlambat menurut Tuhan. So gue percaya walaupun di bulan September apinya tetap menyala dan terus terbakar sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Kasih tahu kiri kanan bilang gini, pastikan kamu tetap pelayanan saat Tuhan Yesus datang, bilang gitu. Kasih tahu kiri kanan bilang gini, pastikan kamu tetap memimpin saat Yesus datang kedua kali. Gue percaya bahwa selama tahun ini kita sudah ngomongin tentang make it burn again. So, sebelumnya saya kita mau welcome sama-sama seperti biasa di God's DNA, selalu bilang ada welcome to God's DNA, welcome home. Ada keluarga kita dari SMGM, kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Thank you so much. Bolehkah hari ini kalian berdiri bersama-sama? Ada segini banyak, satu bus, tepuk tangan buat mereka. Thank you ya, sudah datang ya, silakan duduk. Ini adik jauh gitu ya, yang gak jauh-jauh banget. Jadi kenapa saya sengaja undang, karena kemarin habis curhat, dia habis curhat. Pas lagi curhat dia bilang gini, kok kami pengen banget deh ikut-ikut God's Day ini, ada movement apa kami pengen ikut. Sedih deh rasanya gak bisa ikut, dan satu dan lain hal. Aku bilang, ya udah deh kali ini ikut ya. Tadinya pengen bilang udahlah kalian online aja. Tapi kayaknya ya udah kamu ikut, ternyata yang ikut banyak. Dan kita percaya sekali GBI tetap GBI ya. Oh iya dong, sekali GBI tetap GBI, gendut, bulet, imut pokoknya, oke? Jadi maaf ya teman-teman FSMGM kalau banyak visi atau kata-kata yang mungkin ayat yang banyak yang kalian harus kejar. Karena ini kita pertemuan God's DNA, jadi pastikan kalian catch up ya. Dan juga saya mau ngucapin say hello, kita tepuk tangan dulu buat untuk teman-teman God's DNA Palangkaraya. Untuk teman-teman God's DNA Palangkaraya, hello semuanya. Maaf saya nggak bisa tampilin kalian, tapi percayalah kalian tertampil di hati saya ya. Dan kalau nggak salah ada teman-teman juga dari luar kota lainnya yang ikut. Kita berdoa supaya mereka dapetin api yang sama. So di tahun ini kita punya visi yaitu make it burn again. Katakan make it burn again. Gue percaya semua visi ini udah, bahkan bukan cuma God's DNA yang tahu, bahkan di luar dari God's DNA pun mencanangkannya gitu ya. Dan waktu itu pernah gue ke gereja-gereja lain yang bahkan mereka sampai, kalau kita kan segala pujian hormat kemuliaan bagi Yesus, yes gitu kan. Kalau mereka enggak, ayo 1, 2, 3, make it burn again. Lu bisa bayangin gak, di luar God's DNA dapetin visi yang sama, bahkan lebih semangat daripada kita. Dan seharusnya visi ini terus terbakar dan menyala di hati kita. Tapi kenyataannya adalah di bulan Januari sampai September ini, ternyata our vision always hit the reality test. Ternyata visi kita selalu nabrak sama namanya realitas. Betul gak? Slide aja langsung guys, ikutin saya. Dan selalu visi kita itu nemu lagi realita. Kenyataannya tidak begitu, kenyataannya capek, kenyataannya lelah, kenyataannya beban. Dan semua visi kita akan selalu nabrak sama namanya reality. Dan sesungguhnya visi yang sesungguhnya adalah justru yang nabrak dan bakal ngadepin namanya reality. Kalau kita nggak ngadepin sama namanya realitas, maka visi itu terlalu kecil. Halo? Kalau visi itu nggak dihadapin atau pro kontra, maka visimu terlalu kecil. Makanya hari ini dengar baik-baik, tahun ini visinya besar, makanya capek. Kenapa? Karena kita mau dapetin sesuatu yang besar. Pasti melelahkan, kenapa? Karena kita punya visi yang lebih besar. Jadi our vision always hit the reality test. Keadaan hidup kita itu seperti pil pahit yang harus kita minum sehari-hari. Dan kita nggak bisa hindari di luar pelayanan, betul gak?
belum lagi suami istri, belum lagi punya anak, belum punya pacar, belum punya jodoh. Orang tua udah nanyain, kita selalu ketemu sama realitas. Tetapi yang membuat engkau tetap terbakar dan tetap menyala is your vision. Makanya hari ini gue pengen kasih tau ke kalian semua, jangan pernah mengejar suatu pelayanan cuma untuk mencari famous. Jangan cuma mengejar pelayanan bertahun-tahun dari Ko Abi masih jomblo sampai sekarang udah punya anak 2. Selalu kita ngomongin bahwa jangan cari famous. Gasdieni nggak cari famous, Gasdieni cari perkenanan Roh Kudus. Justru di saat orang lain menikmati, justru kita mencari ketidaknyamanan. Saya selalu bilang dari beberapa tahun yang lalu, saya bilang, seek discomfort, cari ketidaknyamanan, kejar ketidaknyamanan. Karena Christianity is always about seeking discomfort and sacrifice. It's all about that. Kalau kamu mau cari kekristenan cuma tentang 2 hal ini. Mencari ketidaknyamanan dan selalu berkorban. Makanya Tuhan datang ke hotel. Dia gak lahir di bidan yang terbaik, di rumah sakit terbaik. Enggak, dia mencari yang sangat tidak nyaman. Supaya kenapa? Dia memberikan keteladanan sama kamu. Bahwa aku lahir, aku hadir di bumi ini bukan sebagai artis. Aku hadir di tempat ini justru tidak nyaman. Ngomong sama jemaat, gak nyaman. Betul gak? Nyelesain konflik, gak nyaman. Setuju? Ngadepin orang yang ngatain kita di belakang kita, nyaman gak? Ini kudus semua ya. Pada nyaman kok, aman. Gak nyaman, yakin gue. Bangun pagi di hari Minggu, nyaman gak? Enggak, jangan bohong lah. Gak nyaman. There is no slow Sunday. Kalau kamu udah pelayanan ke sendiri, there is no slow Sunday. Betul? Apalagi nanti kalau jadi istri pendeta. There is no slow weekend. Oh iya. Kenapa? Karena yang kita cari justru ketidaknyamanan. Di mana ada kenyamanan, di situ tidak ada pertumbuhan. Makanya dengar baik-baik, Elia ngorbanin air. Musa ninggalin pekerjaannya. Nah makanya dengar baik-baik, jangan nunggu gak sibuk dulu. Karena kalau nunggu gak sibuk, keburu gak dipakai Tuhan. Nanti deh nyaman dulu baru pelayanan. Gak bisa. Aduh nyaman dulu deh baru buka cool. Aduh nyaman dulu deh baru buka pelayanan ini. Aduh nyaman dulu deh. Mau sampai kapan? Di saat semua orang udah terbang, kalian masih jadi curut gini. Orang udah pada terbang. Lu lihatlah kalau kita bisa lihat ya. Dulu pas saya zaman pelayanan sekolah kampus sama Koabi, ya ampun sekolah 1 aja susahnya minta ampun. Sekarang pas dipresentasiin 80, 70. Gila ini udah terbang ini. Bener gak? Terus kita masih gini. Aduh gue mah gak bisa apa-apa. Lah ini orang udah pada terbang lu masih bilang ya udahlah gue jalan kaki aja. Jah! Mau sampai kapan? Karena kita lihat semua yang dilakukan oleh mereka berkorban. Bahkan Yesus meninggalkan surga masuk ke hidup lu. Emang nyaman? Enggak. Jadi gue pengen kasih tau ke kalian semua saat kalian bilang Tuhan datanglah ke hatiku. Ini gak nyaman hati lu tuh. Iya gak sih? Lu aja belum tentu mau tinggal di hati lu sendiri. Lu nyuruh-nyuruh Tuhan. Lah lu nyuruh gue Tuhan datanglah ke pelayananku. Lah giliran berantakan nyuruh gua lu. Giliran burn out minta lu sama gue lu. Kemana aja lu? Kalau gue jadi Tuhannya. Kalau gua. Kalau Tuhan enggak lah. Tuhan pasti baik. Tapi lihat baik-baik. Dia selalu mengejar ketidaknyamanan. Makanya ada satu cerita di Markus 2 ayat 1-4. Kalian baca sendiri karena kalian leaders. Jadi percayalah gue gak akan baca ini. Tapi singkat cerita gue pengen baca ini. Ada 4 orang yang bawa orang lumpuh. Kalian tahu ceritanya semua ya? Jadi gue gak usah bacain lagi kalian. Bahwa itu ada di kota namanya Kapernaum. Katakan Kapernaum. Dan saat ada 4 orang. Gue boleh minta 4 orang gak Peter? Nih pasti 1, 2. Sabian lu ini kan baru pulang dari Malang. Sini loh. Gue kerjain loh. Yang cowok ini 1 orang. Sini. Satu lagi siapa ya? Andre, monte aja lah. Yang ringan-ringan. Anggono, sini. Nah, yang ringan-ringan aja. Atau kita mau yang berat aja? Janganlah, susah. Duduk sini. Kalian ini bangku kehormatan VIP. Kalian ada catatan yang mau dibawa? Ada catatan yang mau dibawa? HP atau apa? Ada gak? Kalau ada ambil dulu. Gak ada? Duduk. Oke. Gue pengen kasih tahu kalian semua. Selama gue khotbah, lu duduk di situ. Alright? Sampai habis, sampai kita doa berkat, lu duduk di situ.
Oke? Nanti sampai semua udah pada pulang di situ. Jadi gue pengen kasih tahu, ini ada cerita di mana ada satu orang lumpuh, Peter. Berarti lo di situ, bro. Peter yang lumpuh dalam nama Yesus, lumpuh. Lumpuh. Salah ya, harusnya dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus lumpuh. Tidur lembut. Orang lumpuh nggak bisa jalan. Ya iyalah, nggak bisa jalan. Jadi gue pengen kasih tahu, simpelnya begini. Ada satu orang lumpuh, tidurnya terus, oke? Sampai tos data kedua kali di sini ayo. Dan kata firman Tuhan ada 4 orang, katakan 4 orang. Ada 4 orang, ada Mas Ono, ada Bang Andre, ada Mas Sabian, ada Mas Eldad, dan segala macam, ada Mas Peter. Dan Mas Peter ini orang yang lumpuh. Dan waktu itu ceritanya adalah di kota apa? Sampai sini nangkap semua? Apa kata Kapernaum? Kapernaum itu punya arti, Kapernaum, yaitu memiliki arti adalah village of comfort. Makanya pas Tuhan Yesus utus murid-muridnya ke satu kota, habis itu ada badai, mereka mau beloknya ke mana? Kapernaum. Makanya Kapernaum itu adalah village of comfort. Mereka di tengah badai, mereka cari kenyamanan. Kata Tuhan, oh no. Gue hentiin badainya, kita tetap ada panggilan. Nah gitu kan. Nah di kota ini adalah kota yang kenyamanan. Dan kota ini, masukin ke kota kalian, semuanya isinya batu. Semua isinya batu. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah puing-puing Kapernaum. Atapnya batu, temboknya batu, pilarnya batu, semuanya batu. Dan waktu itu ada satu orang lumpuh, di mana ada satu orang namanya Eldad berkata, guys, kita samperin dia yuk, itu ada Yesus, dan dia harus bangkit. Eldad yang ngomong, bukan gua. Percayalah sama gua, belum tentu 3 orang ini punya pemikiran yang sama kayak Eldad. Ya gak? Pasti ada satu orang yang bilang gini, gue lagi ngurus istri gua, gue lagi ngurus kebun gua, tapi kata Eldad, harus ada yang ngegotong orang ini ketemu Yesus. Dan firman Tuhan ngomong begini, saat dia mau ketemu Yesus, rumahnya full. Betul? Berarti tandanya ada satu orang, kalian berdiri sama-sama. Kalian ada satu orang dari 4 orang ini yang berkata gini. Hal yang gila. Anggap ya, Ono bilang begini, gak bisa guys, bubar. Udah full, tiketnya udah sold out. Gatsby ini udah full, yang pelayanan udah banyak. Nah ini ada satu orang. Percayalah Ono gak kayak gitu. Tapi berarti ada satu orang lagi yang punya ide begini. Sabian ngomong gini. Dengan polos ya. Gimana kalau lewat atap? Mungkin itu hal yang biasa. Tapi ingat, atap Kapernaum itu batu. Terus Andre Munte bilang gini. Dengan polos ya. Lu gila ya. Ya gak sih? Bedanya ini cerita Alkitab versi Andreas saja. Tapi lu bisa bayangin gak, ini 4 orang, ada orang gila yang ngomong gini, gimana kalau kita bongkar atap? Dan kita turunin dari atas ke bawah. Kalau gua pamit undur diri nih. Kayaknya repot ya guys. Yang lumpuh siapa? Yang susah siapa? Itu pelayanan generasi. Yang susah kita. Yang terima berkat orang lain. Loh itu Gatsby ini emang dilahirkan begitu. Dan waktu itu 4 orang itu akhirnya gotong orang itu. Gotong. Dalam nama Yesus gotong. Yesus. Gotong aja angkat. Tadinya saya mau suruh dia dari bawah ke atas. Tapi ya udahlah di sini aja. Tahan, gua khotbah dulu. Jadi kamu bisa bayangin gak? Ada 4 orang harus gotong Peter. Di Alkitab gak dideskripsikan berat orang yang lumpuh itu berapa. Tapi orang lumpuh pasti gak bisa olahraga. Orang lumpuh cuma bisa makan. Halo? Dia gak bisa jalan. Bertahanlah. Katanya mau tersiksa untuk generasi. Ayo bertahan. Bener gak sih? Orang lumpuh itu gak bisa olahraga. Gak bisa push up. Gak bisa apa. Gak bisa fitness. Gak bisa. Dia cuma bisa makan. Berarti kemungkinan besar berat gak? Oke, udah masuk akal gak? Pas orang ini ngangkat, kira-kira begini, ada gak orang satu yang capek, orang yang satu lemah, orang yang satu ngeluh? Pasti ada. Tapi kenapa dia tahan? Cuma satu, supaya orang lumpuh ini ketemu Tuhan.
Tuhan gak ngomong begini, supaya orang ini sembuh. Enggak, yang mereka pengenkan bukan hanya kesembuhan. Ada yang lebih dalam dari kesembuhan. Ketemu Tuhan. Jadi sembuh gak sembuh, yang penting generasi ini ketemu Tuhan. Ada yang harus, dengar baik-baik. Ada yang kadang-kadang Yesus tuh nyamperin orang itu dan bilang gini, bangkitlah dan angkat tilammu. Betul gak? Tapi ada momen di mana Tuhan diam di dalam rumah dan dia pengen lihat ada gak orang yang ngangkat tilam temennya untuk ketemu aku. Dan dibutuhkan 4 orang ini terus bertahan walaupun gak perlu naik atap. Gua gak mau kalian bongkar atap Getsdi ini karena ini baru renovasi. Berat gak? Berat. Bayangin kalau sendirian. Bayangin kalau ke sekolah sendirian. Bayangin pegang musik sendirian. Dan selama ini kita cuma mengandalkan leaders kita doang, betul gak? Udahlah kamu yang mimpin lah. Udah kamu aja Sabian yang mimpin, kita mah gak usah, kita ikut aja, kita ikutan lumpuh sama-sama. Ya kan? Kita cuma mengandalkan one person di dalam tim kita. Padahal ini udah berempat aja susah. Gue pengen kasih tahu gak resiko terbesar saat orang ini diangkat apa? Resiko terbesar saat orang ini diangkat bukanlah dia jadi sakit pinggang, dia jadi sakit bahu, dia sakit tangan, bukan. Ada resiko yang paling besar yaitu yang diterima oleh Peter. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia punya resiko untuk jatuh lebih besar daripada mereka. Udah lumpuh. Betul gak? Udah lumpuh, jatuh, gegar otak, habis sudah. Betul gak? Dan Peter tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Makanya jangan heran generasi ini buat dosa, jatuh lagi. Lu bilang kayak, mereka gitu lagi. Aduh, mereka capek lagi. Ya iya, dia mengandalkan kalian. Dia gak bisa apa-apa. Dia belum ngerti firman. Tapi dia punya resiko jatuh lebih besar. Jadi gue pengen tahu yang berkorban, bukan kalian berempat. Yang berkorban, Peter juga berkorban. Dan Peter merelakan dirinya untuk, yaudah dah, terserah lu mau bawa gue kemana dah. Capek gak? Capek. Ini aja udah mulai turun nih gue lihat-lihat. Dan saat udah mulai ada yang capek, kadang-kadang harus ada satu orang yang digantiin. Anggono, minggir lo. Kayaknya lu kecapean, sini gue gantiin. Dan ada kekuatan baru. Chris, sini Chris. Kalau gue yang megang, lo yang khotbah nanti. Sini. Sini Chris. Pegang Chris. Lihat baik-baik. Sometimes orang yang kelihatan lagi lemah perlu digantikan orang lain. Tapi kadang-kadang kita di gereja saat kita digantikan kita merasa gini. Kok gue udah gak pelayanan lagi? Kok gue didisiplin kan? Kok? Tahu gak? Lihat Ono. Tadi gue suruh lepas kan? Apa yang dilakuin? Tetap megang loh. Ini cowok, aduh. Kurangnya apa ini Ono ini? Ini kalau gue udah jadi cewek udah kelepek-kelepek gue sama Ono. Diajak makan gudeg loh. Enggak, kadang-kadang kita merasa saat kita dipinggirin sedikit, kita merasa kok gue dikecewainnya, kok gue gak pelayanan lagi ya. Padahal yang paling penting bukan siapa yang menggantikan lu, bukan saat kau disingkirkan, bukan. Yang paling penting ini orang selamat. Yang paling penting adalah dia ketemu Tuhan. Bukan masalah lu kuat atau enggak, lu capek atau enggak, bukan lu digantikan atau enggak. Enggak, yang paling penting generasi ini selamat. Makanya to make it born again. Kamu tahu saat kau mungkin melihat kamu lagi capek, kamu lagi lelah, just geser sedikit. Ada orang yang menggantikan kamu. Bukan untuk replace kamu, tapi untuk reinforce kamu, bantu kamu, buat kamu semakin kuat dalam Tuhan. Come on. Duduk, istirahat dulu. Duduk sini aja Chris, duduk sini. Bawa catat Alkitabmu, bawa Alkitabmu. So gue pengen kasih tahu, ada orang yang harus berjuang
untuk keselamatan orang lain. Jadi gue pengen ajak kalian fight for generation. Fight. Lu berjuang tuh. Gue mau berjuang. Dapat gregetnya. Dapat apinya. Sehingga lu gak akan mikirin lagi alasan. Ke sekolah sibuk. Lah itu orang gak fight. Kalau orang fight, gue akan perjuangkan ini sampai mati-matian. Gue perjuangin. Gue pengen kasih tau kalian semua ya. Salib Tuhan tuh cukup untuk nyelamatin orang lain. Tetapi butuh kita yang memberitakan salib itu. Butuh kamu dan saya untuk beritain apa itu. So leave your ego. Tinggalkan semuanya. Mengangkat tilam kayak tadi tuh harus sehati, betul gak? Harus dia angkat, kadang-kadang ada yang lebih tinggi tadi kan, Eldad lebih tinggi. Terus Eldad harus turunin. Lah emang gak pegal si Eldad? Bisa gak dia ngomong gini? Makanya lu pada minum susu. Bisa kan? Tapi Eldad memilih untuk apa? Live your ego. Dia turun. Gue lebih pegal nih daripada kalian. Tapi gue gak komplain. Makanya gue pengen ajak kita untuk fight. Cuma karena pride, cuma karena ego, cuma karena keuntungan. Kita jadi merasa, gue lebih hebat. Gue main musik. God's DNA worship. God's DNA pastoral team. God's DNA movement. Apalah title itu? Kalau gak punya tujuan untuk melayani Tuhan. Dan melayani generasi. Leave your ego. Bahwa kita tahu bahwa kita cuma mengelola ini. Dan orang yang lemah kadang-kadang harus disingkirkan sedikit. Bukan untuk ditinggalkan. Bukan tentang dirinya. Tetapi tentang orang lain. Agar tetap diselamatkan. Saat kita lemah, kalau kita digantikan tuh belum tentu kita bukan gak bagus, bukan. Tapi mungkin butuh waktu untuk beristirahat. It's okay. Ini sedikit cerita ya. Dulu saya pernah ada momen di mana saya tuh hilang arah. Yang backup siapa? Saya siapa? Kakak saya. Saya bilang kok gue minggu ini gak bisa khotbah. Bisa gak khotbah? Dia tutupin. Apakah itu suatu penyingkiran? Enggak. Karena apinya tetap sama. Tapi mungkin waktunya ada season yang Tuhan berikan kepada hidup kita berbeda. Tapi gue gak mau ngejelasin itu di situ sekarang. So dengar baik-baik hari ini, God's DNA. Tuhan tuh sebenarnya gak butuh kita. Tapi Tuhan pengen bekerja lewat kita. Tuhan tuh gak butuh kita. Tuhan bisa ngerjain itu sendiri, bisa. Tapi Tuhan mau bekerja di dalam kamu dan lewat hidup kamu. Jadi please jangan menghalangi Tuhan. Tapi please mengalami Tuhan. Jangan kita menghalangi Tuhan. Jangan sekarang saya lagi sibuk. Sekarang gak bisa. Fight. Kalau nunggu sibuk, nunggu selesai sibuk, telat. Tuhan gak pakai. Lihat baik-baik. Petrus dipanggil Tuhan pas lagi apa? Lagi kerja. Iya gak? Musa dipanggil Tuhan lagi apa? Lagi ngangonin domba. Semua dipanggil Tuhan pas lagi apa? Kerja. Makanya jangan menghalangi Tuhan. Mengalami Tuhan. Makanya lihat ayat 5. Ayat 5 Tuhan bilang begini. Ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka. Dia gak bilang melihat iman yang lumpuh. Enggak. Dia melihat iman mereka. Berarti tandanya semua dari mereka punya iman yang sama. Untuk satu, selamatin generasi ini. Gue punya kepentingan bukan kepentingan diri gue sendiri. Satu kepentingan gue. Generasi ini menang. Makanya hari ini dengar baik-baik. Jangan sampai kita bermegah karena pelayanan kita. Tapi bermegahlah karena kesengsaraan kita. Ini pendeta khotbah. Gak kayak gitu ya. Lu udah tahu gue sendiri lah. Makanya di Roma dibilang begitu kan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Jadi gue pengen kasih tahu lo. Pride kita bukanlah followers nambah. Halo? Pride kita bukan saat cuma membludak.
Gak ada pride apa-apa. Ada yang lebih besar daripada kita, halo? Kemarin saya baru pulang dari Batam. Di Batam sekali ibadah biasa yang datang 500-600. Sekali KKR 3.000. 3.000. Kita KKR aja belum pernah nyentuh 1.000 lebih. Belum pernah. Mereka sekali KKR 3.000. 3.000. Ada yang lebih besar. Kalau kebahagiaan kita dan pride kita berdasarkan dari jumlah jemaat, betapa malunya kita. Betapa malunya kita. Tapi pride kita, karena kita tahu, kita sangkal diri pikul salib dan tetap melayani generasi ini. Makanya ada satu cerita, gue pernah share ini di Volunteers Gathering tentang Julia Butterfly. Boleh next gak? Di play aja videonya, bisa? Di suaranya digedein. Jadi maaf, videonya kecil. Julia Butterfly ini adalah, dia adalah seorang wanita di tahun 1997. Aduh, kalau dilihat cantik, kayaknya rapi, bersih. Kayaknya ini gak cocok jadi anak hutan, cocoknya jadi anak kota. And what this experience has really taught me is about how to not only survive, but how to thrive. Because I have learned how little thriving I did in my life. We are attached because of our fears. We won't let go and just flow with whatever's happening and jump off a cliff and know that we'll have wings to fly. We stay attached and we do things that maybe in our heart and our spirits doesn't feel like we're thriving, and we're just existing. Jadi momen dimana hutan itu mau dihancurin, mau dijadiin sesuatu sama pemerintah, dia adalah satu-satunya orang yang tetap bertahan di hutan itu, tinggal di hutan itu, bertumbuh bersama hutan itu, cuma untuk satu, untuk selamatin satu hutan. Wanita, cantik, orang kota, turun ke hutan, cuma untuk menangin satu hutan. Dia mau tinggal di sana. Ditanya sama orang, kamu gimana caranya kamu bertahan hidup di sini? Dia bilang, saya nggak bertahan hidup di sini. Saya hidup dan bertumbuh bersama dengan mereka. Lu bisa bayangin nggak sekolah kampus lu kayak gitu? Lu bisa bayangin nggak gereja lu kayak gitu? Lu bisa bayangin nggak pas ditanya gimana sih lu cara survive di pelayanan? Oh enggak, saya nggak survive. Oh, kelihatannya kayak sakit, kelihatannya kayak capek. Oh iya, tapi saya hidup dan bertumbuh di tempat ini. Saya melayani di sini dan melihat bahwa banyak generasi dimenangkan untuk Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. So, gue pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa Kristus gak punya tubuh di dunia ini. Kristus gak punya tangan di generasi ini. Enggak. Kristus cuma punya tubuh, yaitu tubuh kamu. Dia tidak punya tangan selain tangan dan kaki kamu. Dia gak punya mata di generasi ini selain mata kamu ngeliat generasi ini. Dia gak punya tubuh apa-apa buat generasi ini. Dia cuma punya kamu buat kasih ini. Dia punya kamu buat departemen musik. Dia cuma punya kamu di multimedia. Dia cuma punya kamu untuk sekolah dan kampus. Dia cuma punya kamu. Dia gak punya apa-apa lagi. Dia pengen tanganmu yang memberkati dunia. Dia pengen kakimu yang melangkah ke setiap kemustahilan. Dia pengen dengan matamu yang melihat dengan kasih dan belas kasihan. Makanya hari ini dengar baik-baik. Fight buat generasi. Fight sampai habis. Fight sampai titik darah penghabisan. Fight. Kalau sampai detik ini, para pemimpin masih fight buat generasi ini. Karena saya mau ajak kamu dan saya untuk fight buat generasi ini. Sampai berlumuran darah, sampai lelah, sampai capek. Kalau nggak lelah, ototnya nggak jadi. Kalau nggak lelah, berantemnya kurang mantap. Betul gak? Lo pernah gak nonton, sekarang kan lagi terkenal tuh, yang tinju-tinjuan tuh, yang suka di drama-dramain tuh kan? Yang gini-gini. Coba kalau nonton kita. Ini jadi joget TikTok jadi. Kamu mah. Ayo kita berantem MMA.
gak ada keringet, gak ada apa. Itu gak fight. Itu mah curhat. Kalau fight, lo akan tinggalkan segalanya. Lo akan menangkan pertandingan. Gue pengen kita baca ayat terakhir ya. Lukas 10 ayat 2. Bagi berdiri sama-sama. Lukas 10 ayat 22. Bentar, belum selesai. Lukas 10 ayat 2. Baca sama-sama yang kencang. 3, 2, 1. Belum. Lukas 10 ayat 2. Ada tim multimedia? Lukas 10 ayat ya, oke. Yuk kita ditutup dulu aja muka sayanya supaya kita bisa baca ayatnya sama-sama. Yang kencang. Lukas 10 ayat 2. 3, 2, 1. Tuaian, tetapi karena itu supaya saya ini dapat ayat ini setiap hari terus terngiang di otak saya, terus dikasih. Tuhan mau ngomong apa sih? Saya tahu ayat ini. Ini kan pasti bilangnya gini kan, karena tuaiannya tuh ribuan, pengerjanya ya 100-an, dikit. Makanya mintalah pengerja yang banyak. Kata Tuhan, kamu tuh terlalu dangkal. Kamu tuh terlalu dangkal pemikiran kamu. Saya tanya Tuhan, apa maksudnya? Saya pelajarin ayat ini. Ternyata itu gak ayatnya, ini bagus banget. Tuaian memang banyak, jiwa-jiwa memang banyak. Tetapi pekerja, tahu gak arti kata sedikit? Bukan pekerjanya, pekerja itu yang menuai. Waktu itu di awal tahun Kobi udah bahas tentang penuaian, betul ya? Kalian tahu tentang pekerja yang harus naikin celana, turun ke sawah, sambit. Nah itu kan penuai. Tapi saya dapat kata ini, sedikit. Kamu tahu arti kata sedikit dalam bahasa Ibraninya? Dalam bahasa Ibraninya adalah oligos. Maaf, ternyata oligos itu punya arti bukan jumlah yang sedikit, tapi kualitas yang jelek. Oligos itu bukan cuma bicara tentang sedikit jumlah, tapi kualitasnya jelek. Jadi kata Tuhan secara harfiah ngomong kepada tuan yang empunya tuaian bahwa nih tuaian memang banyak, tapi pekerjanya kualitasnya jelek. Jadi percuma banyak kalau kualitasnya jelek. Maaf deh, maaf banget kalau ini nyakitin hati kalian, nyakitin hati gue juga. Tapi kata Tuhan, percuma penuainya banyak, tapi kalau dia nggak tahu apa yang dia tuai. Percuma penuainya banyak, tapi penuainya gak ada yang mau fight buat generasi. Percuma. Percuma pemain drumnya banyak, pemain musiknya banyak, tapi pemain musiknya gak ada fight buat pelayanannya. Gak ada fight buat ke DNA movement, gak ada fight buat sekolah kampus. Percuma. Percuma tadi di prestasi jumlah banyak, tapi kita gak punya kualitasnya. Percuma. Kata Tuhan, mintalah pelayan Tuhan yang gak oligos. Terus saya tanya Tuhan, gimana caranya? Nah, ini kata Tuhan. Karena itu, mintalah kepada Tuhan empunya tuaian supaya yang kencang supaya nih, aduh, siapa yang pengen? Sabian, kamu kan badannya agak berotot. Jadi saya korbankan dikit ya. Pengen kecilin dikit. Sabian, pertahankan tubuhmu. Oke? Jangan sakit hati sama Koko ya Sabian ya. Kamu pulang dari Malang, jangan tiba-tiba langsung pulang di Gasdeni sakit hati sama Koko ya. Sakit hati sama Koko Abi aja ya. Gak bercanda. Sabian, kuatkan dirimu. Nih, gue pengen kasih tahu. Kata Tuhan, kirimkan. Bener gak? Biar ia mengirimkan nih. Mengirimkan buat kayak gini. Silakan. Kita ngirimin gak? Menurut definisi Indonesia sih bener. Mengirimkan, betul gak? Tapi saya cari bahasanya. Bahasanya adalah ekbalo. Ekbalo. Kamu tahu ekbalo apa? Sabian, please jangan. Nih, ekbalo. Sana. Itu ekbalo. Mengirimkan nih. Tuhan, kirimkan. Lu tahan ya. Lu tahan ya. Lu sana. Sini lagi. Tahan. Lu sana. Lu sana. Tahu gak ekbalo itu apa? Dipaksa untuk ketuaian. Dipaksa
dipaksa, ditarik, dijatuhin, dihancurin sampai mau ke penuaian. Ekbalo. Kata Tuhan, minta penuaian kayak gitu. Biar Tuhan paksa sampai kamu mau naikin kaki, masuk ke sawah, jeborin ke sawah. Ekbalo. Mau gak lu punya hati itu? Hati ini bener, jeburin gua Tuhan, dorong gua. Kalau gua gak mau, paksa gua sampai gua hancur Tuhan. Ekbalo me Lord. Saya saat baca ayat ini ya, saya rasa pelayanan saya tuh, ngerasa saya belum pernah pelayanan rasanya. Saya ngerasa pelayanan saya tuh gak ada apa-apanya. Saat saya gak di titik dimana Tuhan, paksa Andre. Paksa Andre Tuhan, paksa. Dorong Tuhan. Sampai penuaian ini melihat aku dan melihat kemuliaan Tuhan. Ekbalo me Lord. Mau hari ini kita punya doa gini, Tuhan, gua gak apa-apa di lembah kelam. Sampai keluarga gua yang ada di lembah kelam ini keluar dari lembah kelam bareng gua. Kan kita selama ini doanya beda kan? Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Pasti Tuhan menyertai. Tapi mau kita doa, Tuhan, gua gak mau ninggalin lembah kelam ini kalau keluarga gua gak ikutan. Gua gak mau ngeluarin lembah kelam ini kalau sekolah dan kampus gua gak dimenangkan. Tuhan, gua gak mau keluar dari sengsara ini kalau bukan Tuhan yang ngeluarin kampus, gereja, pelayanan gua keluar dari lembah kelam ini. Gua gak mau. Izinkan gua ada di lembah kelam ini. It's okay. It's okay for me Lord. Aku ada dalam lembah kelam. Asal Engkau besertaku dan asal generasi ini keluar bersamaku. Bersama-sama melewati lembah kelam ini. We don't have to be strong or famous. But we just need to be available before God. Terakhir. Ada seorang Desmondos ini, ada gambarnya gak? Kalian kalau nonton ada film yang namanya Hacksaw Ridge, kalian boleh nonton. Dan Desmondos ini adalah seorang prajurit yang bukan jago nembak. Dia pas pegang senapan, seniornya bilang gini, lo gak boleh pegang senapan, badan lo kecil. Lo pas nembak lo jatuh. Dia bukan jenderal, dia bukan komandan, dia bukan orang yang hebat, bukan. Kamu tahu dia apa? Dia adalah orang medis. Badannya kurus, lebih kurus daripada Ono kayaknya. Ono masih berotot dikit. Ini kurus, cungkring, gak diandalkan. Tapi waktu medan perang, tiba-tiba ada serangan dari musuh ke Amerika. Semua pemimpin bilang begini, tim back up, mundur, bantu, mundur, semua tim yang ada di depan mundur. Kamu tahu, yang semua jagoannya mundur semua. Semua turun dari lereng dan memilih untuk nyaman. Tapi ada satu orang yang tetap bertahan di medan perang. Namanya Desmondos. Dan dia sebelum menyelamatkan orang lain, dia berlutut dan berdoa, please God, help me save one more. Tuhan, di saat semua mundur, bantu aku di medan perang ini, di lembah kelam ini, di masa sukar ini, untuk menyelamatkan satu lagi. Saat dia lari dengan segala tembakan, dia selamatin satu orang. Ayo bantu, ayo selamat. Dia berlutut lagi dan berdoa, one more Lord. Dia pergi lagi, dia selamatin lagi, ayo ditembak-tembak, ayo selamat. Ini udah selamat, dia berlutut lagi dan berdoa, one more Lord.
Dia pergi lagi, dia selamatin satu orang lagi. Ayo. Sampai di satu medan perang itu diselamatkan dan dia terus berkata, one more Lord, one more Lord, one more Lord. Please God, help me get one more. Moga hari ini kita di lembah kelam itu, please God, save one more. Satu sekolah lagi Tuhan, satu kampus lagi Tuhan, satu orang lagi nih Tuhan yang nyebelin ini nih, yang nyebelin ini Tuhan, save this one. Ini kita fight for generation. If you want it, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Syabakana.